Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini arbi wa min ajami ya Rabbi Sidana Ya akramal khalqi ma biman alutu bihi siwaka inda nuzul hadithil amati ya Rabbi walayati Rasulullah jauh idal karimu tajalla bismi muntaqimi ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-Fatihah bil-qabul wa tamam kulli sirrin wa maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila syarri dhahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jami'atan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa mu'allimina wa dhabil huquq alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطينا رجاء في الجنة ويدفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى عبرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدي قلبي بسدد لساني Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh berjamaah Masjid Jami di hari Ikhwan sekaligus majelis subuh setiap hari Rabu. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 23 Zulhijjah. InsyaAllah 1 minggu ke depan, kalau hitungan hisab sempurna, berarti Rabu depan tanggal 30 Zulhijjah. Tapi kalau hitungan sampai 29, berarti Rabu depan kita sudah masuk awal tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Itulah tahun baru umat Islam. Kalau kita mau merayakan, mau mensyukuri, ya minggu depan malam Rebo, ya malam Rebo. Nggak perlu ada tiup-tiup trompet,
kembang api, nggak usah. Tapi kita banyak zikir kita, bertakarruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merenungi sudah berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita perbuat dan berapa banyak amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita bertaubat. Yang nanti di tahun baru itu ada 3 kelompok umat Nabi dan ya, tapi saya bicaranya nanti lagi, kalau sekarang. Dan 3 kelompok umatku kata Nabi, ketika memasuki tahun baru ada 3 nanti. Hari ini saya mencoba melatih pandangan mata saya ini baca kitab. Kita kembali kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ya, yang dikarang oleh almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ini hadis tentang keutamaan kita untuk menjadi orang yang berilmu. Kita pernah dengar hadis yang menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Ini hadisnya sama persis, ya. Hadisnya ini hadis yang ke-205. Ini saya kasih tanda ini. Terakhir kita baca, ini tandanya saya kasih tanda. Kita sampai kepada hadis yang ke-204. Itu tentang perlunya orang laki berhias. Jadi yang berhias, yang dandan bukan orang perempuan aja. Orang laki juga diperintahkan suruh berhias, berdandan, ya, apalagi kumpul di satu majelis. Bahkan disunnahkan kita orang laki suruh pakai wangi-wangian. Kalau orang laki memakai wangi-wangian yang tidak ada warnanya, yang semerbak wanginya. Kalau orang laki disunnahkan. Dan ini kumpul di majlis pakai wangi-wangian, jangan juga. Ya, apalagi kita gampang berkeringat atau keringat kita kurang sedap. Oke, itu disunahkan pakai wangi-wangian. Ini hadis ini sudah kita lewati. Hari ini hadis tentang pentingnya kita berilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uqdu aliman." Sama dengan tadi hadisnya. Kun aliman. Ini uqdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uqdu aliman." Jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Kita diperintahkan, makanya disuruh terus belajar, cari ilmu. Kun alim, jadi kita orang alim. Tapi kalau kita sudah jadi orang alim, tak boleh sombong, ya. Jangan merasa diri kita paling hebat, jangan. Merasa diri kita paling pinter, jangan. Ilmu yang Allah berikan gak banyak, kan? Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Gak banyak ilmu yang Allah berikan, sedikit. Kalau kita ibaratkan ilmunya Allah itu seluas lautan, ilmu kita itu cuma setetes. Kita ambil di tangan kita celupin di laut, kemudian kita angkat, kemudian kita tetesin. Itulah ilmu kita, Pak. Cuma setetes. Berarti sebegitu luasnya, sebegitu banyaknya ilmu Allah yang perlu kita banyak pelajari. Makanya kalau orang sering hadir di majelis ilmu akan merasa dirinya selalu kekurangan, selalu merasa dirinya bodoh. Kalau orang sering duduk di majelis ilmu, kenapa? Oh, iya, gua nggak tahu kalau ini ternyata dilarang. Oh, ternyata ini makruh. Oh, ternyata ini begini.
Oh ternyata ini nggak boleh dan seterusnya. Kita merasa apa yang udah kita lakukan udah benar aja. Padahal tidak selamanya. Makanya kita diperintahkan untuk aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau sudah menjadi alim, berbagilah kepada orang-orang lain. Ya, kan sebaik-baik manusia itu orang yang punya ilmu, yang kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, kemudian mengamalkannya. Ini ada. Setelah kita diperintahkan untuk menjadi orang alim, ternyata kita belum mampu, karena memang nggak ada dasarnya. Kita belum siap barangkali. Yang kedua, au muta'alliman. Kalau kita belum bisa jadi orang alim, jadilah orang yang selalu untuk belajar. Belajar dan belajar. Sekarang kita hadir di majelis. Orang yang namanya belajar, Pak, yang namanya belajar itu menulis, membaca, menghafal. Itu yang namanya belajar. Kalau Bapak ini masuknya nanti kemana nih? Kelompoknya kelompok yang mana nih? Mustami nanti gitu. Ya. Kelompok pertama aliman. Yang kedua muta'alliman. Belajar. Ya. Nih anak-anak kalau barangkali usia seusia kita ini buat kata dibilang belajar lagi, udah ukurannya susah kali. Ya. Dari cara menangkap pelajaran juga sudah mulai berkurang. Pandangan, pendengaran, ya. Pendengaran juga kurang. Ya. Ini juga kan yang menyebabkan pola belajar kita semakin berkurang. Orang kalau udah belajar sudah usia senja, Pak, kan ada pepatah menyatakan belajarlah di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Artinya kalau kita belajar di masa anak-anak itu ibarat orang menggambar, menulis di atas batu. Apa yang kita tulis masih terlihat. Selama itu tulisan belum dihapus, selama tulisan itu tidak hilang oleh terbawa angin, terkena hujan. Tapi kalau belajar setelah dewasa, kita ibarat melukis di atas air. Yang namanya melukis, menggambar, menulis di atas air itu gak akan pernah ada hasilnya. Bapak bikin huruf A, gak ada udah di air. Tarik garis hilang. Ada lagunya ada. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Kita mumpung sekarang, mumpung masih ada waktu, ada kesehatan, ya belajar. Terus belajar, jangan bosan. Ya, karena kalau udah usia-usia senja kayak kita, pendengaran berkurang, belajar kalau ada salah-salah dikit wajar deh, ya wajar. Ya, saya pernah ngajar, Pak, baca Quran. Namanya pendengaran kan orang ini ya. Saya kurang tahu apa orang ini mengenal huruf atau tidak, kan? Atau seperti apa? Ya terbalik-balik bacanya. Ya, ini mohon maaf, ini saya bukan cerita biar kesannya lucu, bukan. Tapi memang nyata ini, nyata. Ada kalimat firman Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad, gitu ya. Apa tuh kalimat depannya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini namanya orang kayak
umuran, pendengaran kurang. Wa may yuti'illah, kebalik dia baca, Pak. Kebalik dia baca. Bukan wa may yuti'illah. Tapi dibaca Itu. wa may yu'itillah. Benar-benar. Saya bilang wa may yuti'illah. Saya baca pelan-pelan wa may yuti'illah. Tapi lidahnya udah keluh wa may yu'itillah. Tapi mau dibilang apa? Karena memang pendengaran kurang, mata juga ini, karena usia sudah di atas 50-an. Tapi kita masih bersyukur orang ini masih mau belajar. Ya, jangan diomelin. Ya, apalagi yang saya ajarin lebih tua, jangan. Apalagi saya kelepakin, wah, lagi ngaji dia diam, ntar begitu pulang saya diancam. Ya, jangan. Tetap kita bimbing, biar sabar. Ya, nah inilah resiko seorang guru ketika mendapatkan murid yang memang dari sisi pendengaran, penglihatan, ya, pemahaman dia kurang. Makanya sekarang mumpung kita masih segar, masih pandangan enak, kuping masih bagus, yuk kita belajar. Maka jadilah kita orang yang kedua. Au muta'alliman. Kalau alim nggak bisa, muta'alliman nggak bisa, mustami'an au mustami'an, maka jadilah orang yang selalu mendengar. Artinya kita masih mau hadir ke majelis ilmu, duduk bersama yang lain untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nih bapak nih yang sekarang hadir di pagi ini termasuk mustami'an. Amin. Ini masuk pada kelompok yang ketiga. Ya, semua sebagai pendengar. Ya, cuma berharap apa yang saya sampaikan masuk ke dalam pikiran Bapak, simpan dalam otak kita, sampai lagi kepada anak cucu, kepada istri di rumah, kepada teman, kepada kawan. Ya, jangan masuk ke kepala, keluar sampai masjid, ketiup angin hilang. Kita ditanya sama anaknya, Pak, tadi dapat ilmu alam kapan? Oh, lupa. Ya. Gue lupa tadi apa yang disampaikan. Yang gue ingat sih suruh belajar aja gitu. Ya, hadisnya gampang Pak. Uddu aliman au muta'alliman au mustami'an. Mustami', jadilah kita seorang pendengar. Datang ke satu majelis, dengarkan ilmu apa yang disampaikan oleh guru. Siapapun dia. Jangan pernah kita pandang guru itu yang menyampaikan itu, ya siapa yang ajar? Oh si Ano ya. Gua kenal dia, gua tahu kecilnya dulu, ya. Gua begini, gua begitu, jangan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bilang, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Dengerin tuh apa yang disampaikan, tapi jangan kau pernah lihat siapa yang nyampein. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru kita, kalau itu baik ambil, tapi jangan pernah lihat siapa yang ngomong. Ya. Sekalipun yang ngomong anak baru kemarin, ya, kan sekarang udah mulai banyak muncul ustaz-ustaz muda, habaib muda, ya, dengerin kalimat-kalimatnya, lisannya dari dia keluar baik gak? Kalau baik, ambil. Biarpun dia muda, kalau kalimat itu baik, ambil. Jadi jangan kita terbalik. Yang muda nyampe kepada kita kebaikan, kita tolak, jangan. Okay. Maka jadilah kita kelompok yang ketiga. Aliman nggak bisa, muta'alliman belajar juga nggak ada waktu, mustami'an tidur dulu, terus besok subuh ngantuk pulang tidur, nggak sempat ada di majlis. Maghrib begitu juga, belum pulang kerja. Isya telat, udah capek. Akhirnya habis maghrib kagak, habis isya enggak, subuh kelewatan, pengajian enggak ada. Padahal kantor-kantor kajian zuhur juga enggak ada, masih enggak mau juga. Nah yang keempat, au muhibbat, maka cintailah ilmu. Minimal kita mencintai orang-orang yang belajar itu atau orang yang memberikan ilmu. Siapa gurunya? Oh si Ano cakep, terusin lo ngaji. Gue demen, gitu Pak. Ya.
Siapa gurunya? Si anak, bagus. Siapa aja yang ngaji belajar. Jangan pinter kagak, belajar enggak, mustami enggak pernah datang, cintain orang juga apa lagi? Lu ngaji di siapa? Di siapa? Ya jangan. Gua tahu dia jangan. Dia enggak benar. Ya, bahaya yang begini. Maka kata Nabi, fala takunil khamis, maka jangan jadilah kamu orang yang kelima. Fatahlik, maka engkau akan binasa. Nah kalau kita belajar jadi orang alim nggak bisa, kemudian belajar ogah, datang ke satu majlis untuk menjadi mustami juga nggak mau, muhibban juga kita mencintai orang-orang yang belajar juga nggak mau, maka kita akan jadi binasa. Nah kalau begini nggak mau juga Pak, ngapain Pak kita hidup di dunia Pak? Bapak nggak cinta, Bapak nggak demen ke masjid, ya? Bapak nggak pernah mau datang ke masjid mau sembahyang. Ntar kalau mati mau sembahyang di mana Pak? Di rumah? Nggak bakal dibawa juga ke masjid. Bapak nggak demen ke ustaz, gua nggak demen ustaz Ahmad. Ntar mati siapa yang mau doain? Anak belum ada. Kalaupun ada anak juga begitu. Akhirnya ustaz juga dipanggil suruh minta aja. Suruh bacain doa, bacain talqin. Siapa man? Ya. Ustaz itu mahal Pak. Ya. Cuma satu-satunya profesi ustaz yang bisa menular kepada orang lain Pak. Ya, yang bisa menular kepada orang lain. Ilmunya juga ustaz begitu. Kalau Bapak seorang manajer naik ojek, belum tentu deh Pak ojek dipanggil manajer, belum tentu dipanggil manajer. Bapak seorang direktur naik ojek, dipanggil direktur di Pak ojek. Tapi kalau tukang ojek sering boncengin ustaz, dia bakal dipanggil ustaz. Bukan aja, anak istrinya pun bakal panggil ustaz. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Percaya. Ya, karena keseringan boncengin ustaz, dipanggil ustaz. Ada tukang ojek sering bawa saya, karena keseringan pergi ke saya, dipanggil ustaz. Kali waktu saya ketemu bininya, Bu, Bapak mana ada di rumah? Bilangin Bu, ntar saya mau ada pergi. Pulang bininya, Pak, dipanggil ustaz. Bapaknya dipanggil ustaz. Kan nggak mungkin manajer Bu, Bapak nyari Bu, ada yang Pak dipanggil manajer, kagak. Pak dipanggil direktur, enggak. Tapi yang ustaz, dipanggil ustaz, Pak dipanggil ustaz bininya. Itu berkahnya ustaz lagi, ya. Hebatnya ustaz gitu. Jadi jadilah kita alim. Ya, yang dimaksud di sini tentu alim dalam bidang agama terutama, ya. Karena dengan ilmu agama orang bisa mengajarkan kita, memberikan sesuatu yang tadi kita tidak tahu menjadi tahu. Tapi saya ingatkan, kalau kita sudah punya ilmu, jangan pernah kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Biar bagaimanapun tetap ada keterbatasannya. Ilmu yang Allah berikan tidak banyak. Sepintar apapun kita, pasti ada yang lebih pintar lagi. Sehebat apapun kita, pasti ada yang lebih hebat lagi. Prinsip hidup begitu saja, ya. Kan saya pernah bilang Pak, ada seorang ahli matematika, ya, begitu dikasih limau, kalau dia bilang limau itu bukan buah, limau itu bukan buah katanya. Seorang ahli matematika, limau itu bukan buah, tapi dia bilang limau itu adalah penjumlahan antara tigau dan duau. Tigau ditambah duau sama dengan limau. Jadi bukan buah itu. Limau itu antara dua bukan tigau. Bukan karena ahli matematik. Artinya ada keterbatasannya, kemampuannya pun terbatas. Nah kita, mari sama-sama kita tetap semangat hidup kita. Selama Allah masih memberikan nikmat sehat, panjang umur, kita manfaatkan kehidupan kita untuk selalu belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita
bermanfaat, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa berikan kepada orang-orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-kitab karim wa na'udzu bihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana min umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun عليك رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك ya Rafi'ash syari wa'adawati. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syari wa'adawati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu